Aceh yang gagah, sejarah perlawanan terbesar terhadap penjajah. Sejarah Aceh dipenuhi dengan kisah keberanian dan perjuangan melawan kekuasaan kolonial. Di antara banyak perlawanan yang terjadi di Nusantara, perlawanan rakyat Aceh menjadi salah satu yang paling gigih dan panjang. Perang Aceh yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade, 1873-1904, tidak hanya menunjukkan ketangguhan fisik rakyat Aceh, tetapi juga keuletan mereka dalam mempertahankan tanah air dan keyakinan. Ketika Belanda memutuskan untuk memperluas wilayah kolonial mereka ke Aceh pada tahun 1873, mereka mengira akan dengan mudah menaklukkan wilayah tersebut. Namun, perlawanan sengit dari para pejuang Aceh membuktikan bahwa ini adalah tugas yang jauh lebih sulit dari yang mereka perkirakan. Awal mula perang. Perlawanan ini dimulai ketika Belanda melancarkan serangan pertamanya ke Kesultanan Aceh pada tahun 1873. Kesultanan Aceh, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah, tidak tinggal diam dan segera memobilisasi pasukan untuk melawan serangan tersebut. Dari kalangan bangsawan hingga rakyat jelata, seluruh rakyat Aceh bersatu untuk mempertahankan tanah kelahiran mereka. Narasi percakapan. Pada suatu malam di Istana Sultan, para pemimpin Aceh berkumpul untuk merencanakan strategi menghadapi serangan Belanda yang semakin gencar. Sultan Mahmud Shah, para pemimpin dan pejuang Aceh, kita tidak bisa membiarkan Belanda menginjak-injak tanah kita. Mereka datang dengan senjata dan kekuatan besar, tetapi kita memiliki semangat dan keyakinan untuk mempertahankan negeri ini. Teku Umar, seorang pemimpin perang Aceh yang terkenal, yang mulia, pasukan kita mungkin kalah jumlah, tetapi kita memiliki pengetahuan tentang medan dan taktik perang yang tidak mereka miliki. Jika kita bisa menggunakan gerilya dan serangan mendadak, kita dapat melemahkan kekuatan mereka secara perlahan. Kat Nyak Dien, seorang pejuang wanita yang kemudian dikenal sebagai pahlawan nasional, aku akan memimpin para wanita dan anak-anak untuk mendukung para pejuang. Kita akan mengumpulkan logistik dan membantu di garis belakang. Rakyat Aceh tidak akan menyerah begitu saja. Sultan Mahmud Shah, baiklah. Mari kita bersiap menghadapi pertempuran ini. Kita tidak akan menyerah pada kekuasaan asing, meski harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Perlawanan yang gagah berani. Pertempuran pertama di Aceh menunjukkan betapa kerasnya perlawanan rakyat. Meskipun Belanda memiliki persenjataan yang lebih canggih, taktik gerilya dan ketangguhan para pejuang Aceh membuat mereka kewalahan. Para pemimpin seperti Teku Umar dan Kat Nyak Dien memainkan peran penting dalam mengatur strategi perang. Teku Umar, dengan kecerdasannya, bahkan beberapa kali berpura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk mendapatkan senjata dan persediaan yang kemudian digunakan untuk memperkuat perlawanan Aceh. Narasi percakapan. Di tengah pertempuran, Teku Umar sedang berdiskusi dengan Kat Nyak Dien di sebuah tempat persembunyian. Teku Umar, Nyak Dien, kita berhasil memukul mundur mereka hari ini, tetapi persediaan senjata kita semakin menipis. Kita butuh strategi yang lebih dari sekadar bertahan. Kat Nyak Dien, kita harus pintar, Teku. Kita bisa membuat jebakan di jalan menuju pegunungan. Kita manfaatkan medan yang sulit dan serang mereka secara tiba-tiba. Teku Umar, ide bagus. Aku juga punya rencana lain. Aku akan berpura-pura menyerah dan bekerja sama dengan Belanda. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan persediaan dari mereka. Kat Nyak Dien, terkejut, itu sangat berisiko, Teku. Bagaimana jika mereka curiga? Teku Umar, aku akan pastikan mereka percaya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyusup dan mendapatkan informasi serta persediaan dari mereka. Strategi tersebut terbukti efektif.
Namun, perjuangan itu tidak mudah. Ketika Teku Umar gugur dalam pertempuran pada tahun 1899, rakyat Aceh tetap tidak menyerah. Kat Nyak Dien meneruskan perjuangan dan memimpin perlawanan dari hutan. Meskipun akhirnya ia tertangkap oleh Belanda, semangat juangnya tidak pernah padam. Penutup perlawanan. Pada akhirnya, Belanda berhasil menduduki Aceh dengan metode kekerasan dan diplomasi. Namun, meskipun secara militer Belanda mengklaim kemenangan, semangat dan keberanian rakyat Aceh tetap tidak pernah dapat ditundukkan sepenuhnya. Perlawanan Aceh bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi simbol dari keteguhan dan keberanian rakyat yang tidak rela dijajah. Narasi percakapan. Di akhir perlawanan, seorang prajurit muda Aceh berbicara kepada Kat Nyak Dien yang sudah lanjut usia. Prajurit muda, ibu, kita sudah berjuang begitu lama. Apa kita harus menyerah sekarang? Kat Nyak Dien, dengan mata yang penuh keteguhan, anakku, mungkin kita kalah dalam pertempuran ini, tetapi ingatlah bahwa perjuangan kita tidak sia-sia. Selama masih ada darah Aceh yang mengalir dalam dirimu, semangat melawan penjajahan itu akan tetap ada. Kita tidak pernah benar-benar kalah. Kisah perlawanan Aceh menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk selalu menghargai dan mempertahankan kemerdekaan. Meskipun peperangan berakhir, semangat juang rakyat Aceh tetap hidup dan menjadi bagian dari sejarah kebanggaan Nusantara.